Pernahkah kamu merasa begini? Kamu bangun di pagi hari, membuka mata, dan semuanya terasa normal. Tapi hatimu tidak. Kamu merasa kosong bukan karena sesuatu yang buruk terjadi, melainkan karena tidak ada yang benar-benar hidup di dalam dirimu. Semua tampak berjalan seperti biasa, tapi kamu merasa seperti penonton di dalam hidupmu sendiri. Ada keramaian di luar, tapi ada kesunyian yang lengket di dalam dirimu. Seperti ada ruang kosong yang tidak bisa kamu isi dengan apapun, bukan dengan uang, bukan pencapaian, bukan hubungan, bukan rutinitas. Dan jika kamu cukup jujur malam ini, kamu tahu itu bukan soal kurang bersyukur, bukan juga karena kamu kurang usaha. Itu karena jiwamu sedang bicara. Kamu telah terlalu lama berpura-pura baik-baik saja, menyesuaikan diri, mengalah, mengikuti arah yang ditentukan oleh dunia luar. Kamu mencintai sesuatu yang tidak kamu nikmati, bertahan di tempat yang tidak kamu sukai, berpura-pura kuat padahal kamu lelah luar biasa. Dan setiap kali kamu merasa ingin berhenti, kamu lawan dengan kalimat seperti, "Aku harus tahan, ini bagian dari proses. Semua orang juga begini. Aku nggak boleh lemah." Tapi jauh di dalam, jiwamu menolak semua itu. Karena jiwamu tahu, kamu sedang hidup sebagai orang lain. Menjalani hidup yang tidak berasal dari jati dirimu, melainkan dari tuntutan, ekspektasi, dan rasa takut akan kegagalan. Kamu tersesat dalam peran, kamu larut dalam suara-suara orang lain, dan tanpa sadar, kamu mulai kehilangan koneksi dengan suara yang paling penting, suara jiwamu sendiri. Dan jiwa tidak akan diam saat kamu menjauh terlalu lama. Ia akan memanggil, perlahan, halus, melalui bentuk yang tidak kamu duga. Rasa bosan yang tidak bisa dijelaskan, kesedihan yang tiba-tiba datang tanpa sebab, kemalasan yang tidak sembuh dengan motivasi, bahkan rasa sakit di tubuh yang tak terdeteksi oleh dokter. Bukan karena kamu sakit, tapi karena jiwamu sedang memberontak, memanggilmu untuk pulang. Pulang ke keheningan, pulang ke kejujuran, pulang ke versi dirimu yang paling utuh. Yang selama ini kamu tekan demi terlihat kuat, tapi kamu masih bertahan, masih menahan napas di dalam dunia yang terus meminta, masih menggenggam sesuatu yang bahkan tidak lagi memberi rasa, masih pura-pura tidak dengar, meski jiwamu sudah berteriak di dalam diam. Dan itu adalah bentuk pengkhianatan yang paling dalam, mengabaikan suara dari dirimu sendiri. Apa kamu sadar betapa lelahnya hidup saat kamu tidak lagi selaras dengan jiwamu? Bukan karena beban dari luar terlalu berat, tapi karena beban dari dalam terlalu lama tidak dibebaskan. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu memaksa dirimu berjalan di arah yang bukan untukmu. Dan malam ini, aku ingin kamu tahu, jiwamu tidak marah padamu. Ia hanya menunggu. Ia selalu menunggu. Meski kamu abaikan, meski kamu lawan, meski kamu pura-pura tidak dengar, ia tidak akan menyerah. Karena tugasnya hanya satu, membawamu pulang. Dan jika kamu sedang membaca atau mendengar ini, mungkin ini adalah panggilannya yang terakhir, bukan untuk memaksa, tapi untuk mengingatkanmu bahwa kamu tidak perlu bertahan di tempat yang tidak membuatmu tumbuh. Kamu tidak salah arah, kamu hanya terlalu lama menjauh dari panggilan terdalam. Dan suara itu, yang selama ini kamu sebut sebagai gelisah, mungkin sebenarnya adalah jiwamu yang menangis diam-diam, karena terlalu lama kamu tahan untuk jadi kuat. Mungkin kamu mulai merasakannya. Tubuhmu semakin cepat lelah. Padahal kamu tidur cukup, tapi tetap bangun dengan kepala berat. Hari-harimu jadi kosong. Kegiatanmu tetap padat, tapi hatimu seperti tak terlibat. Kadang kamu makan, tapi rasanya hambar. Kadang kamu tertawa, tapi rasanya palsu. Kadang kamu menangis, tapi tak tahu kenapa. Dan yang paling membuatmu bingung, semua orang mengira kamu baik-baik saja, tapi kamu tahu jauh di dalam ada yang sedang rusak. Diam-diam, kamu mencari jawabannya. Ke motivasi, ke agama, ke rutinitas baru, ke hubungan baru. Tapi entah kenapa, semuanya tidak menyentuh yang paling dalam. Karena ternyata, yang sedang sakit itu bukan hanya hati, bukan pikiran,
tapi jiwa. Dan jiwa punya cara sendiri untuk bicara. Bukan lewat logika, tapi lewat rasa yang kamu pikir tak masuk akal. Lewat luka yang tak berdarah, tapi nyerinya tetap terasa lama. Jiwamu tidak marah, tapi dia lelah. Lelah kamu terus abaikan arah yang seharusnya. Lelah kamu terus jalani hidup yang bukan dari kehendakmu. Lelah karena kamu terlalu sering bilang iya, padahal kamu ingin bilang tidak. Dan saat jiwa lelah, ia mulai mengirim sinyal halus yang kamu anggap sebagai gangguan biasa. Tapi jika kamu dengarkan baik-baik, itu bukan gangguan, itu panggilan. Kadang, luka yang tidak terlihat justru paling keras suaranya. Tapi sayangnya, dunia hari ini tidak mengerti bahasa itu. Mereka hanya mengerti luka yang bisa difoto, yang bisa dibuktikan, yang bisa diberi label. Sementara luka jiwa berjalan tanpa suara, tanpa darah, tanpa warna. Tapi dia menggerogoti perlahan. Dan kamu pun jadi mudah marah tanpa sebab, mudah tersinggung, mudah kecewa, cepat lelah dalam keramaian, cepat bosan dalam percakapan. Padahal kamu tidak ingin begitu. Kamu juga bingung sendiri. Tapi itu wajar, karena kamu sedang hidup tidak dari jiwamu. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana tahu kalau ini benar suara jiwa, bukan hanya stres atau lelah? Jawabannya sederhana. Kalau kamu sudah mencoba banyak cara, sudah mendengar banyak orang, sudah ganti tempat, rutinitas, bahkan orang di sekitarmu, tapi rasa kosong itu tetap tinggal, maka itu bukan dari luar. Itu datang dari dalam, dan hanya kamu yang bisa menjawabnya. Dengan keberanian, dengan kejujuran, bukan dengan lari, tapi dengan menengok ke dalam. Coba kamu tanya hari ini, apakah jalan yang kamu jalani ini masih milikmu? Apakah hidup yang kamu bentuk ini membuatmu merasa hadir? Apakah tempat kamu berdiri saat ini membuatmu merasa pulang? Kalau tidak, itu bukan kegagalan. Itu adalah panggilan. Karena jiwa tidak akan membiarkanmu terus hidup seperti mesin. Ia akan memperlambat langkahmu, mengganggu rencanamu, menggoyahkan kenyamananmu. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengembalikan. Kamu tidak sendiri. Banyak jiwa tua seperti kamu yang sedang mengalami hal ini, yang merasa tidak cocok lagi dengan ritme dunia, yang merasa makin jauh dari orang-orang, tapi makin dekat dengan dirinya sendiri. Dan itu bukan kelemahan. Itu adalah fase pembersihan, fase pulang. Jika kamu mulai merasa semua hal yang dulu menyenangkan kini terasa hambar, jangan takut. Kamu sedang diarahkan ulang, agar kamu bisa berjalan lagi, bukan sebagai orang yang kuat di luar, tapi sebagai jiwa yang selaras di dalam. Ada satu fase yang sangat membingungkan, saat kamu mulai kehilangan rasa terhadap apa yang dulu membuatmu semangat. Pekerjaan yang dulu kamu banggakan, sekarang terasa seperti beban. Orang-orang yang dulu membuatmu tertawa, kini terasa jauh meski sedang dekat. Impian-impian lama yang dulu kamu kejar mati-matian, tiba-tiba saja kehilangan makna. Kamu jadi bertanya, kenapa semua ini terasa hambar? Kenapa aku seperti kehilangan arah padahal jalannya masih sama? Jawabannya sederhana. Jiwamu mulai bangkit. Kebangkitan jiwa itu tidak selalu dramatis. Kadang tidak datang lewat kejadian besar. Kadang justru datang diam-diam. Lewat rasa tidak nyaman yang kamu rasakan tiap bangun pagi. Lewat perasaan asing di tempat yang dulu sangat kamu kenal. Lewat kebosanan yang tidak bisa kamu lawan dengan hiburan apapun. Jiwamu tidak lagi bisa dipuaskan oleh hal-hal dangkal. Ia mulai lapar akan makna, lapar akan kejujuran, lapar akan ketenangan yang tidak dibuat-buat. Dan inilah kenapa kamu mulai merasa jenuh dengan dunia luar. Karena kamu tidak sedang menjauh dari kehidupan, tapi sedang mendekat ke dalam dirimu sendiri. Kamu tidak sedang malas. Kamu tidak bosan tanpa sebab. Kamu juga tidak sedang kehilangan semangat. Yang sebenarnya terjadi adalah jiwamu sedang memilih mana yang benar-benar penting, mana yang pantas untuk kamu beri waktu, energi, dan batin. Dan proses ini akan memaksa kamu untuk melepaskan banyak hal. Kamu mungkin mulai kehilangan selera terhadap pertemanan yang tidak jujur,
Kamu mungkin menarik diri dari obrolan yang hanya sibuk menyalahkan orang lain. Kamu mulai tidak tertarik pada tren, pada keinginan tampil, pada pencapaian yang tidak memberi ketenangan. Bukan karena kamu anti-sosial, bukan karena kamu turun semangat, tapi karena jiwamu tahu kamu sedang tumbuh. Dan pertumbuhan itu membuatmu berani melepas, meski tidak tahu apa yang akan menggantikan. Fase ini kadang disebut fase kosong, di mana kamu merasa semua yang kamu punya tidak lagi sesuai, tapi yang baru belum muncul. Dan itu terasa sangat membingungkan. Kamu ingin keluar, tapi tidak tahu kemana. Kamu ingin lepas, tapi masih menggenggam. Kamu ingin jujur, tapi takut ditinggalkan. Tapi tahukah kamu, ini adalah titik puncak dari panggilan jiwa. Jiwamu sedang memisahkanmu dari hal-hal yang tidak lagi kamu butuhkan, agar kamu bisa menjadi versi dirimu yang lebih jernih, lebih kuat, lebih sadar, lebih utuh. Banyak orang menyerah di titik ini karena tidak kuat menahan ketidakpastian, tidak sabar menunggu sesuatu yang lebih sejati. Tapi kamu, kalau kamu bisa bertahan, kalau kamu bisa duduk dalam kehampaan itu tanpa panik, kamu akan melihat hal-hal yang lebih dalam akan mulai mendekat. Bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu sudah menjadi tempat yang cocok untuk menampungnya. Maka kalau hari ini kamu merasa tidak lagi cocok dengan rutinitasmu, kalau kamu merasa kosong di tengah semua yang terlihat baik-baik saja, itu tandanya jiwamu sedang membersihkan ruang di dalam dirimu. Agar kamu tidak lagi hidup sebagai mesin, tapi sebagai makhluk yang sadar dan tahu. Hidup bukan soal sibuk, tapi soal selaras. Setelah jiwamu mulai jenuh dengan keramaian, setelah kamu mulai kehilangan rasa terhadap hal-hal yang dulu kamu kejar, akan ada fase berikutnya. Fase yang jauh lebih sunyi, senta en hauerdat kantade endading dading endad endading dading dading, tapi juga jauh lebih dalam. Fase ketika intuisi mulai bersuara. Kamu akan mulai merasakan keinginan-keinginan aneh, tiba-tiba ingin menyendiri, tiba-tiba ingin berhenti bicara, tiba-tiba ingin duduk lama tanpa melakukan apa-apa, atau bahkan tiba-tiba ingin menjauh dari orang-orang yang dulu terasa nyaman. Dan kamu bingung karena semuanya tidak logis. Tapi di dalam keheningan itu, ada sesuatu yang terasa lebih benar dari 1000 nasihat, suara dari dalam. Suara yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa kamu rasakan. Dan justru itu yang membuatnya begitu kuat. Inilah fase di mana logika mulai ditundukkan oleh intuisi. Bukan karena logikamu lemah, tapi karena ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dikenali dari getaran hati. Intuisi bukan suara keras. Ia tidak berteriak. Ia datang seperti bisikan pelan di antara hiruk-pikuk pikiranmu. Tapi saat kamu tenang, saat kamu berhenti mencari, ia mulai terdengar jelas. Kamu mulai bisa merasakan energi tempat, merasa tidak nyaman di ruangan tertentu, tanpa tahu alasannya. Merasa tidak cocok dengan seseorang padahal belum terjadi apa-apa. Merasa ingin pindah arah hidup, meski semuanya terlihat stabil di atas kertas. Dan kamu mulai ragu, apa aku cuma terlalu sensitif? Apa aku cuma capek? Apa aku cuma bosan? Tidak, itu adalah kebangkitan, bukan dari pikiran, tapi dari lapisan paling dalam dirimu dari jiwa. Saat kamu mulai mendengarkan intuisi, kamu akan mulai mengambil keputusan yang berbeda dari biasanya. Kamu tidak lagi memilih yang paling aman, tapi yang paling damai. Kamu tidak lagi memilih yang paling masuk akal, tapi yang paling selaras. Kamu tidak lagi mengejar yang paling menguntungkan, tapi yang paling jujur untuk hatimu. Dan yaitu bisa menakutkan, karena kamu tidak lagi bergerak dengan peta, tapi dengan kompas yang datang dari dalam. Ini adalah momen ketika kamu menyadari, hidup bukan tentang apa yang dikatakan orang, tapi tentang apa yang kamu rasakan sebagai benar. Dan benar di sini bukan soal moralitas, tapi tentang getaran batin. Sesuatu bisa terlihat salah bagi dunia, tapi terasa sangat tepat bagi jiwamu. Dan sebaliknya, sesuatu bisa terlihat ideal, tapi membuatmu sakit setiap hari jika kamu menjalaninya. Kamu akan tahu bahwa intuisi itu bukan khayalan. Karena setiap kali kamu melawan suara halus itu,
hidupmu mulai terasa berat. Tapi setiap kali kamu ikuti, meski penuh risiko, ada rasa ringan yang tidak bisa dijelaskan. Itu karena kamu mulai hidup dari jiwa, bukan dari topeng. Dan saat kamu mulai hidup seperti itu, hidup tidak lagi tentang menang, tapi tentang mengerti. Mengerti kapan harus melangkah dan kapan harus diam. Mengerti kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Mengerti bahwa arah hidup terbaik tidak selalu datang dari rencana, tapi seringkali lahir dari keheningan. Jika kamu saat ini sedang berada di fase ini, di mana semua terasa asing, di mana kamu mulai menjauh dari semua yang dulu kamu pikir penting, jangan takut, karena kamu tidak sedang mundur, kamu sedang pulang. Ketika kamu memutuskan untuk mulai hidup dari dalam, bukan dari luar, kamu akan mulai kehilangan banyak hal. Dan itu menyakitkan. Kamu akan kehilangan beberapa teman. Kamu akan kehilangan sebagian rutinitas. Kamu akan kehilangan keinginan untuk membuktikan diri. Kamu akan kehilangan dorongan untuk bersaing. Kamu akan kehilangan banyak hal yang selama ini kamu anggap sebagai identitas. Tapi itu bukan kemunduran. Itu adalah pengelupasan. Karena untuk jadi utuh, kamu harus siap kehilangan versi palsu dari dirimu sendiri. Versi yang kamu bangun demi diterima. Versi yang kamu bentuk demi terlihat kuat. Versi yang kamu kenakan seperti topeng, padahal dalam hati kamu lelah memakainya. Dan ketika semua itu mulai runtuh, kamu akan merasa kosong. Kosong bukan karena kamu tidak punya apa-apa, tapi karena kamu sedang dibersihkan. Dibersihkan dari semua hal yang tidak lagi sejalan. Dari semua hal yang kamu pertahankan hanya karena takut ditinggalkan. Dari semua energi yang bukan milikmu. Kosong itu menakutkan, karena kita terbiasa sibuk, terbiasa penuh, terbiasa ramai. Tapi keheningan ini adalah ruang suci, tempat di mana jiwa bisa bernafas. Di titik ini kamu akan merasa seolah-olah kamu kehilangan arah. Kamu tidak tahu lagi siapa kamu, apa yang kamu mau, apa tujuanmu, dan semua itu baik. Karena itulah tanda bahwa kamu sedang lahir kembali. Bukan sebagai versi baru, tapi sebagai versi yang asli. Semesta kadang harus mengosongkanmu dulu sebelum mengisinya kembali dengan sesuatu yang lebih murni. Kamu harus berani duduk dalam kekosongan itu tanpa panik, tanpa tergesa-gesa mengisi, tanpa buru-buru mencari pengganti. Biarkan dulu dirimu hening, biarkan dirimu kehilangan. Biarkan lapisan-lapisan palsu itu luruh satu persatu. Karena dari ruang kosong itulah, intuisi yang paling jernih akan muncul. Dan kamu akan mulai mengenali kembali siapa dirimu, tanpa suara-suara dari luar. Hidup dari jiwa bukan tentang punya semua jawaban, tapi tentang berani hidup dalam pertanyaan. Berani jujur bahwa kamu tidak tahu kemana, tapi kamu tahu kamu tidak bisa lagi tinggal di tempat yang dulu. Dan keberanian seperti itu bukan tanda kelemahan. Itulah tanda bahwa kamu mulai pulang ke jiwamu. Kamu akan mulai menyadari bahwa kamu tidak perlu terburu-buru. Kamu tidak perlu mengejar apapun untuk merasa berharga. Kamu hanya perlu bersetia pada getaran batinmu. Dan saat kamu bisa berada dalam ketenangan, meski kehilangan banyak hal, kamu akan merasakan keutuhan yang aneh. Karena untuk pertama kalinya, kamu tidak lagi bergantung pada dunia luar untuk merasa lengkap. Jiwamu tahu jalannya. Ia sedang membawamu pulang. Meski kamu tidak mengerti arah, tugasmu bukan mencari tahu semuanya sekarang. Tugasmu hanya satu, berani hadir di setiap detiknya. Meski sunyi, meski sepi, meski sendiri. Karena dari sunyi itu, kamu akan mulai mendengar sesuatu yang baru. Suara hatimu sendiri yang selama ini tertutup oleh bising dunia. Setelah kamu kehilangan, setelah kamu melepaskan, setelah kamu duduk dalam sunyi dan berteman dengan kehampaan, pelan-pelan, sesuatu yang baru mulai muncul. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Bukan kegembiraan yang meledak-ledak. Bukan euforia yang menggetarkan, tapi sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, lebih tenang. Ketenangan yang tidak berasal dari keadaan, tapi dari kesadaran. Untuk pertama kalinya,
Setelah sekian lama, kamu bangun dan merasa tidak perlu terburu-buru. Tidak merasa terdesak untuk membuktikan apapun. Tidak panik karena hidup terasa tidak jelas, karena jiwamu mulai pulih. Dan dalam proses pulih itu, kamu menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua pencapaian. Rasa cukup dengan dirimu sendiri, cukup dengan diam, cukup hanya dengan nafas dan kesadaran bahwa kamu masih hidup, tanpa label, tanpa topeng, tanpa tekanan. Dan dari kedalaman yang baru ini, kamu mulai menarik sesuatu yang berbeda. Orang-orang yang lebih jujur, situasi yang lebih selaras, kesempatan yang tidak kamu kejar, tapi datang karena energimu berubah. Bukan sihir, bukan kebetulan, tapi karena ketika kamu hidup dari kedalaman, kamu mulai menjadi magnet bagi hal-hal yang juga berasal dari kedalaman. Semesta bekerja seperti itu. Ia tidak menanggapi suara teriakanmu, tapi menjawab getaran jiwamu. Dan ketika jiwamu mulai tenang, semuanya ikut menyesuaikan. Kamu mulai menarik hal-hal yang tidak kamu kejar. Mulai menerima hal-hal yang dulu kamu pikir tidak layak kamu miliki. Mulai merasakan bahwa kamu tidak perlu jadi siapa-siapa untuk bisa merasa menjadi sesuatu. Dan itu adalah bentuk kekayaan batin yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diajarkan, hanya bisa dihidupi. Orang-orang di sekitarmu akan mulai merasakan perubahanmu. Bukan karena kamu jadi lebih bicara, tapi justru karena kamu lebih diam. Tapi dalam diam itu, ada kedalaman. Kamu tidak lagi menjawab semua hal dengan logika. Kadang kamu hanya tersenyum, karena kamu tahu tidak semua hal perlu dijelaskan. Kamu mulai mengerti bahwa hidup bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang mengalir dengan apa yang membuatmu utuh. Dan ketika kamu hidup seperti ini, kamu akan terkejut karena yang datang bukan hanya ketenangan, tapi juga kejernihan. Kamu bisa membedakan mana yang kamu butuhkan dan mana yang hanya ilusi, mana yang membawa damai dan mana yang hanya menghias luka. Dan kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu apapun yang pergi bukan milikmu, dan apapun yang datang karena jiwamu siap menerimanya. Kamu akan mulai menjalani hidup dengan pelan. Bukan lambat, tapi sadar. Kamu tidak lagi mengejar validasi, karena kamu tahu tidak ada yang bisa memberi nilai pada jiwamu selain dirimu sendiri. Dan inilah bentuk kekuatan baru, kekuatan yang tidak bising, tapi terasa, tidak dipamerkan, tapi dirasakan. Hidupmu mungkin terlihat lebih sederhana, tapi jauh lebih dalam. Dan dari kedalaman itulah muncul daya tarik spiritual, energi yang memancar tanpa kamu sadari. Dan energi itu akan mulai mengubah realitas di sekitarmu. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu. Kehadiranmu cukup menjawab. Setelah semua yang kamu lepaskan, setelah kamu duduk dalam kekosongan, setelah damai itu datang tanpa alasan, di titik ini, sesuatu yang baru mulai terbentuk dari dalam dirimu. Bukan ambisi, bukan impian seperti dulu, bukan keinginan untuk menjadi sesuatu, melainkan panggilan. Banyak orang bertanya dalam hidup, apa tujuan saya? Kenapa saya dilahirkan? Apa makna dari semua ini? Dan selama bertahun-tahun, kamu mungkin mencarinya lewat pencapaian, melalui validasi orang, melalui hal-hal yang bisa kamu banggakan di depan dunia. Tapi semua itu tidak pernah memberi jawaban yang cukup, karena jiwa tidak menjawab lewat tepuk tangan. Ia menjawab lewat resonansi. Resonansi yang sunyi, tapi kuat. Kamu akan mulai merasakan sesuatu yang menarik perhatianmu, tapi bukan karena uang, bukan karena popularitas, bukan karena bisa dibanggakan, tapi karena ada bagian dari jiwamu yang terpanggil untuk melakukannya. Seolah-olah kamu dilahirkan memang untuk itu. Mungkin itu menulis, mungkin mengajar, mungkin merawat, mungkin hanya menjadi pendengar yang dalam bagi orang lain. Apapun itu, ketika kamu melakukannya, jiwamu merasa hidup. Ini bukan lagi soal sukses seperti yang diajarkan dunia, tapi soal selaras. Kamu tidak lagi mengejar apa yang cepat, tapi apa yang benar. Tidak lagi sibuk membuktikan, karena kamu tahu
yang sejati tidak perlu dijelaskan. Dan dari tempat ini, kamu mulai berjalan dengan cara yang berbeda. Dulu, kamu mungkin menetapkan target, membuat rencana jangka panjang, berpacu dengan waktu. Sekarang, kamu justru mulai mendengar, apa langkah selanjutnya yang paling jujur bagi jiwaku? Kamu tidak lagi didorong oleh rasa takut gagal, tapi ditarik oleh kekuatan batin. Dan arah hidupmu mulai berubah. Bukan karena kamu mengubah semuanya, tapi karena kamu menemukan pusat dirimu sendiri. Di titik ini, kamu tidak butuh banyak suara, tidak butuh banyak tips sukses, tidak butuh strategi mewah. Karena kamu tahu, yang kamu lakukan sekarang adalah jawaban dari pencarian panjangmu. Dan itu cukup, bukan karena mudah, tapi karena ia membuatmu damai. Bukan karena bebas tantangan, tapi karena kamu merasa, ini jalanku. Kamu juga mulai belajar bahwa hidup bukan soal posisi atau pencapaian, tapi tentang siapa yang kamu sentuh. Berapa banyak hati yang tenang karena kehadiranmu? Berapa banyak luka yang reda karena kata-katamu? Berapa banyak jiwa yang kuat kembali karena energimu? Dan itu semua tidak perlu diketahui dunia. Cukup jiwamu yang tahu dan semesta yang mencatat. Kamu tidak perlu menjadi hebat dalam arti umum. Kamu hanya perlu tulus. Dan ketulusan yang datang dari jiwa lebih kuat daripada apapun yang dibuat oleh ego. Dari tempat yang jujur ini, hal-hal yang kamu lakukan tidak lagi melelahkanmu. Justru ia menyegarkan, mengisi, memperkuat. Karena kamu tidak sedang memaksa, kamu sedang mengalir. Kamu akan sadar bahwa sejak awal, jiwamu tidak pernah menginginkanmu menjadi seseorang yang besar. Ia hanya ingin kamu kembali pada peranmu yang sejati. Peran kecil mungkin, tapi penting dalam rangka besar kehidupan. Dan tugasmu sederhana, tunduk pada panggilan itu. Meski sunyi, meski tidak dimengerti, meski tidak disorot. Karena itulah kebebasan sejati. Sesuatu mulai berubah, bukan di luar, tapi di cara kamu melihat segalanya. Hal-hal kecil yang dulu kamu abaikan, sekarang terasa menyentuh. Suara burung pagi hari, matahari yang menembus jendela, senyum kecil dari orang asing, atau bahkan waktu sepi di sore hari. Semuanya terasa seperti pesan yang dikirim langsung untukmu. Dan di sanalah kamu menyadari, kamu mulai hidup. Bukan lagi hidup yang dikendalikan oleh target atau ambisi, tapi hidup yang kamu rasakan utuh, meski dari luar, tak ada yang berubah drastis. Kamu tidak perlu lagi banyak alasan untuk bersyukur, karena jiwamu mulai menemukan kedalaman dalam kesederhanaan. Air hangat di pagi hari, makan sendiri tanpa terburu-buru, berjalan kaki, sambil menyentuh tanah dengan sadar. Semuanya menjadi bentuk doa yang tidak kamu ucapkan dengan kata, tapi dengan kehadiran penuh. Kamu mulai mengerti bahwa kebahagiaan tidak pernah jauh. Ia tidak pernah ada di masa depan. Ia selalu ada di sini. Tapi kamu dulu terlalu sibuk mencarinya di tempat lain. Dan sekarang, setelah kamu kembali ke dalam, kamu mulai menemukannya. Bukan sebagai ledakan emosi, tapi sebagai ketenangan yang stabil. Hal-hal yang dulu membuatmu cemas, sekarang kamu biarkan mengalir. Bukan karena kamu pasrah, tapi karena kamu tahu, tidak semua hal perlu kamu kontrol. Tidak semua hal harus kamu pahami sekarang juga. Dan dalam ketenangan itu, kamu tumbuh tanpa suara, tanpa sorotan. Tapi kamu tahu, jiwamu sedang bertambah dalam. Orang-orang mulai bertanya padamu, kamu kenapa kelihatan beda ya? Kamu sekarang lebih tenang. Kamu sekarang lebih bijak. Tapi kamu tidak bisa menjelaskan sepenuhnya. Karena perubahan ini tidak datang dari buku, tidak dari seminar, bukan juga dari kutipan motivasi. Ini datang dari perjalanan ke dalam. Perjalanan yang tidak semua orang berani jalani. Karena untuk sampai di sini, kamu sudah menangis dalam diam, melewati sepi yang tidak dimengerti orang, dan kehilangan banyak hal yang dulu kamu anggap milikmu. Tapi sekarang, kamu tidak menyesal, karena untuk pertama kalinya, kamu benar-benar merasa cukup dengan siapa dirimu tanpa perlu pembuktian. Dan dari tempat inilah, hidup mulai terasa bermakna.
kamu mulai sadar bahwa makna bukan sesuatu yang kamu kejar. Makna adalah sesuatu yang tumbuh. Ketika kamu hadir sepenuhnya dalam hidupmu, meski sederhana, kamu bisa duduk dalam diam dan merasa lebih hidup daripada saat kamu dulu berlari dari satu pencapaian ke pencapaian lain. Karena hidup yang bermakna bukan hidup yang penuh pujian, tapi hidup yang utuh dalam keheningan. Jiwamu mengajarkan satu pelajaran penting. Kehadiranmu lebih penting daripada prestasimu. Cara kamu mendengarkan orang, cara kamu menjaga energi di sekitarmu, cara kamu menyentuh dunia, itu yang benar-benar dikenang oleh semesta. Dan kamu tahu bahwa sekarang kamu bukan lagi hanya hidup, kamu menghidupkan kehidupanmu. Ada hal yang pelan-pelan akan kamu sadari setelah semua perjalanan ke dalam. Kamu tidak lagi mencari ketenangan, karena kamu sudah menjadi ketenangan itu sendiri. Kamu tidak lagi terguncang oleh hal-hal kecil, tidak lagi mudah terbawa amarah, tidak lagi mudah merasa kekurangan, karena jauh di dalam. Kamu tahu, apa yang kamu punya sekarang sudah cukup, dan apa yang belum kamu punya, mungkin belum waktunya. Di titik ini, kamu tidak menyadari bahwa energimu mulai berubah, tapi orang lain akan merasakannya lebih dulu. Mereka tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya, tapi mereka merasa tenang saat bersamamu. Mereka merasa didengar, meski kamu hanya diam. Mereka merasa diterima, meski kamu tidak mengucapkan kata, "Aku menerima kamu." Karena jiwa yang telah melalui luka akan tahu caranya menjadi pelindung, tanpa harus menjadi penyelamat, tanpa harus menjadi guru. Kamu mulai memahami orang lain bukan dari logikamu, tapi dari getaranmu. Kamu bisa merasakan kesedihan di balik senyum, kemarahan di balik tawa, kesepian di balik keramaian. Karena kamu pernah ada di sana. Dan jiwa yang pernah sunyi punya empati yang tidak bisa dipelajari dari buku. Kamu tidak lagi ingin mengubah orang. Kamu hanya ingin hadir. Dan kehadiranmu sekarang adalah hadiah. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu otentik. Dan keaslian seperti itu jarang ditemukan. Kamu mulai memperlambat langkahmu, bukan karena kamu lelah, tapi karena kamu ingin menikmati setiap detiknya. Kamu tidak lagi hidup untuk mengejar sesuatu. Kamu hidup untuk mengalir. Dan dari aliran itu, orang lain mulai mengikuti ritmemu. Bukan karena kamu membimbing, tapi karena kamu jadi cermin yang menunjukkan bahwa hidup bisa dijalani tanpa terburu-buru. Dan saat kamu melihat seseorang di sekitarmu yang sedang tersesat, kamu tidak memberi mereka peta. Kamu hanya duduk bersama mereka dalam diam, dalam penerimaan, dalam ketenangan. Karena kamu tahu, setiap jiwa sedang mencari jalannya sendiri, dan satu-satunya yang bisa kamu berikan adalah ruang yang aman untuk mereka pulih. Kamu tidak lagi ingin menjadi yang paling didengar, karena kamu lebih menikmati menjadi pendengar. Kamu tidak lagi ingin terlihat, karena kamu lebih menikmati menjadi pengamat. Kamu tidak lagi berlomba, karena kamu lebih menikmati ritme unik perjalananmu sendiri. Dan tanpa kamu sadari, kamu jadi sumber cahaya. Cahaya yang tidak menyilaukan, tapi menenangkan. Orang akan mulai mengingatmu, bukan karena hal-hal besar yang kamu lakukan, tapi karena cara kamu membuat mereka merasa diterima, dimengerti, dan tidak sendirian. Dan itulah kekuatan jiwa yang telah melalui kegelapan. Ia tidak membawa terang dengan paksaan, tapi ia menjadi terang, karena ia tahu bagaimana rasanya gelap. Akhirnya, kamu berhenti mencari, bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu menyadari apa yang kamu cari ternyata selama ini ada di dalam dirimu sendiri, bukan di tempat baru, bukan di orang baru, bukan di pencapaian baru, tapi di dalam kesadaran bahwa jiwamu tak pernah hilang. Kamu hanya menjauhinya terlalu lama. Dan sekarang kamu kembali. Kamu mulai merasakan hidup seperti udara. Tidak berat, tidak mengikat, tidak juga menekan, tapi hadir, melingkupi segalanya dengan pelan, dan membuatmu sadar bahwa kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa lagi. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Versi terdalam, versi paling jujur,
versi paling sunyi, tapi paling utuh. Sekarang kamu tahu bahwa jalan panjang yang penuh luka, kesepian yang terasa tak berujung, kekosongan yang pernah membuatmu menangis dalam diam, semuanya adalah proses untuk pulang. Kamu tidak gagal, kamu tidak tersesat. Kamu hanya harus berjalan melewati gelap untuk bisa mengenal cahaya yang lahir dari dalammu sendiri. Dan sekarang, kamu bisa melihat dengan mata yang berbeda. Bukan mata yang takut, tapi mata yang paham. Paham bahwa hidup bukan perlombaan, bukan panggung untuk membuktikan diri, bukan tempat untuk mengumpulkan pengakuan. Hidup adalah ruang untuk menjadi hadir, menjadi sadar, menjadi utuh. Dan dari tempat itu, kamu mulai memberi, tanpa tekanan, tanpa keinginan di baliknya. Tapi karena itu memang kodrat jiwamu, mengalirkan cahaya. Kamu tidak lagi mencari misi hidupmu, karena kamu tahu, misi itu bukan satu kalimat di atas kertas, tapi cara kamu hidup, cara kamu menyentuh, cara kamu diam, cara kamu berjalan. Semuanya adalah bagian dari misi itu, dan orang-orang mulai merasakannya. Bukan karena kamu mengajar, tapi karena kamu menjadi. Bukan karena kamu berbicara, tapi karena kamu hadir. Kamu tidak lagi gelisah, bukan karena hidup jadi mudah, tapi karena kamu tidak lagi bertarung dengan jiwamu sendiri. Kamu selaras, kamu tenang, dan kamu sadar bahwa dari tempat ini, hidup tidak perlu sempurna untuk terasa indah. Kamu bisa duduk di kursi yang sama, di rumah yang sama, di tubuh yang sama. Tapi dengan kesadaran yang berbeda, semuanya terasa baru. Kamu akan mulai hidup bukan dengan tekanan, tapi dengan kehadiran. Bukan dengan ambisi, tapi dengan kebijaksanaan. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan cinta. Cinta kepada diri sendiri, cinta kepada kehidupan, dan cinta kepada semesta, yang selama ini tidak pernah meninggalkanmu, hanya menunggumu untuk benar-benar hadir. Kini kamu paham, jiwa yang minta pulang itu ternyata hanya ingin kamu kembali duduk, diam, dan mendengarkannya. Bukan untuk menjawab semua pertanyaan, tapi untuk menemani, untuk menjadi rumah yang hangat. Tempat di mana kamu tidak harus selalu kuat, tidak harus selalu tahu arah, tapi tempat di mana kamu boleh lelah dan tetap dicintai. Kamu tidak lagi bertanya, apa makna hidupku? Karena hidupmu sendiri sekarang sudah menjadi makna itu. Dan itu cukup. Selamat pulang, jiwa yang lelah. Selamat hadir, jiwa yang tercerahkan. Sekarang, kamu tidak lagi bertahan. Kamu sudah menjadi bagian dari kedamaian itu sendiri.